maqasid syariah selama ini ditempatkan sebagai pemikiran doktrinar atau pemikiran sebagai alat, sebagai hasil, Pak Habib ingin menempatkan maqasid sebagai pendekatan. Nah itu kelihatan. Jadi Pak Kiai ini, Ustadz yang mau jadi Kiai ini, itu ingin menggeser, maqasid syariah itu sebagai pendekatan ini dengan memakai pendekatan maqasid. Nah, jadi beliau mengkritik maqasid yang selama ini dipahami secara primitif dan kemudian ingin menempatkan maqasid sebagai pendekatan. Ini cara berpikir yang dialektik lah, dialektik. Tetapi ada catatan saya di bab 1 ini, ada banyak istilah yang terkadang kontradiktif. Di satu sisi kadang menempatkan maqasid itu sebagai doktrin, tetapi di sisi lain, jadi misalnya maqasid sebagai doktrin beliau tulis karena maqasid selama ini terkungkung pada usulul khamsah. Itu apa istilahnya? Jadi lebih banyak dikurung. Nah ini. Pada sisi yang lain, buku ini bisa menjadi jawaban atas problem maqasid yang lebih banyak diposisikan sebagai doktrin daripada pendekatan dan metode untuk memecahkan problem hukum Islam. Sebagai doktrin, nah, di sini beliau menempatkan maqasid masih sebagai doktrin. Jadi sebagai doktrin, maqasid dikurung, dikerangkeng, kira-kira begitu. Dalam elaborasi konvensional pada skop maqasid usulul khamsah, pemeliharaan terhadap agama dan sebagainya. Tetapi di sisi lain, di halaman lain dengan unsur-unsur yang sama, maqasid itu dianggap sebagai pendekatan. Jadi 5 unsur dengan 3 levelnya, ad-daruri, al-haji, dan tahsini, di awal dinyatakan sebagai doktrin, tetapi di bagian halaman lain dinyatakan sebagai pendekatan yang modern. Nah ini ada terminologi yang kontradiktif dalam menggunakan istilah. Nah ini makanya tadi saya bilang harus ada konsistensi di dalam penulisan, terutama penggunaan istilah. Nah ini sudah saya coret-coret ada di mana, tidak ada. Kemudian ada istilah nilai-nilai maqasid, kemudian ada jadi ini maqasid itu sebagai self-evident. Ada doktrin, ada pendekatan, ada metode pendekatan itu berbeda. Nilai dan kemudian etis maqasid. Istilah-istilah yang mengacu kepada satu kata kunci ini kalau tidak diberi penjelasan maka akan membuat bukan hanya bingung membaca, tetapi akan kontradiktif antara satu istilah dengan istilah yang lain. Itu di pendahuluan bab 1. Nah, saya tidak begitu kalau terlalu dekat, tapi kalau ada uang kok bisa melihat. Walaupun jarak jauh. Ya. Nah itu. Nah itu logika di pengantar yang menurut saya perlu diperbaiki di bab 1. Yang kedua, Pak Arvin itu ingin membahas 3 masalah. Ya, ada
ingin membahas. Jadi ada dua tema besar. Yang pertama hukum Islam, yang kedua etika global, dan itu akan dilihat dalam pendekatan maqasid. Jadi dua tema ini. Tapi walaupun sering kadang kadang menyebut maqasid syariah, kadang menyebut hukum Islam, terminologinya itu kadang tidak konsisten kadang gitu ya. Tapi secara umum yang mau dibahas itu adalah dua tema. Yang pertama adalah hukum Islam, yang kedua etika global. Hukum Islam dalam tanda petik yang diwakili maqasid syariah sebagai doktrin itu coba mau didialektikakan dengan etika globalnya Hans Kuhn. Ya, ini pertama. Jadi dia membuat rumusan masalah pertama, tujuannya adalah untuk mendialektikakan hukum Islam dengan etika globalnya Hans Kuhn. Ingat, mendialektikakan. Yang kedua, dia ingin menawarkan teorisasi etis maqasid. Ini dua tema besar. Walaupun nanti di dalam rumusan masalahnya ada 3 sub rumusan. Pertama, apa yang dimaksud etika global. Yang kedua, bagaimana etika global didialogkan dengan maqasid. Yang ketiga adalah teorisasi etis maqasid. Tapi kalau dipecah sebenarnya, kalau diringkas sebenarnya yang mau dibahas dua, dialektika antara hukum Islam dengan etika global. Yang ketiga, menawarkan teorisasi. Jadi ada dua kata kunci, ada dua tema, ada dua kata kunci. Tema hukum Islam dan etika global, dua kata kuncinya adalah dialektika dan menawarkan teorisasi. Ini kata kunci yang harus kalian pahami. Ya. Dalam hukum, istilah dialektika itu istilah di dalam filsafat dialektika, baik di dalam filsafat klasik maupun filsafat modern. Dalam filsafat modern, dia istilah dialektika itu dikemukakan oleh gurunya Marx. Itu namanya, siapa gurunya Marx itu? Gurunya Karl Marx, namanya Jerman, lupa. Siapa? Ada yang dia punya gagasan dialektika. Dialektika itu gerak 3 unsur. Yang pertama ada namanya tesis, yang kedua ada Hegel. Tesis, kemudian ada antitesis, dan ada sintesis. Ya, itu berpikir dialektik begitu. Jadi kalau kalian rapat, Mbak Zanidah bilang A, Pak Adib bilang B, saya mengambil kesimpulan. Itu namanya sintesis. Nah, itu cara berpikir dialektika seperti itu. Ya, itu namanya cara berpikir dialektika. Tetapi ketika masuk kepada bab berapa ini? Sebentar. Nah ini. Tetapi ini bab berapa ini? Bab 4 ya. Tetapi ketika masuk kepada pembahasan, Pak Habib tidak mendialektikakan, tetapi menjadikan Islam sebagai perspektif. Misalnya begini,
di bawah ini akan disampaikan poin-poin deklarasi etika global untuk selanjutnya dipaparkan bagaimana Islam memberikan perspektif. Jadi tidak lagi setara, tetapi etika global mau dilihat dalam perspektif Islam. Nah, itu inkonsistennya ke sana. Ya. Yang kedua, ada beberapa poin ada 4 poin yang coba saya tidak tahu apakah mau didialektikakan atau tidak atau dilihat dalam perspektif Islam. Pertama, budaya non kekerasan, ya. Poin-poinnya itu yang mau dibahas itu budaya non kekerasan, kemudian komitmen pada budaya solidaritas, dan kemudian apa lagi? 3 ya, komitmen pada budaya ekualitas. Nah, ini ternyata juga tidak coba melihat etika global dalam perspektif Islam, tapi menyandingkan. Tadi saya bilang kan menyandingkan. Jadi Pak Abid memaparkan mana itu etika global, kemudian Pak Abid juga menampilkan bagaimana pandangan Islam terhadap kasus yang sama. Misalnya etika global memandang Islam begini, kemudian Islam memandang kekerasan begini, dan kemudian Islam memandang kekerasan begini. Jadi menjajah, bukan mengkomparasi, tetapi menyandingkan. Itu tadi kayak Mbak Zarin tadi. Karena itu maka di bagian akhir bab 4 itu tidak ada sintesis, terus selesai. Di bab 4, akhir bab 4 itu kemudian selesai. Maka saya tulis ini, dialektika mestinya melahirkan sintesis. Di bagian 4 halaman 108 itu tidak ada sintesis, berhenti pada penyandingan itu tadi. Kemudian yang ketiga, ada teorisasi etis makosid. Teorisasi etis makosid. Ini kan tadi kan berarti masuk masalah yang kedua. Jadi yang dialektika yang tadi sudah saya komentari. Kemudian yang teorisasi etis makosid bab 5. Ternyata juga di sini bukan sintesis dari dialektika hukum Islam dan etika global juga, tetapi Pak Abid menampilkan teorisasi etis makosid ini pemikirannya Toha Abdul Rahman. Jadi bukan sintesis dari dialektika, tapi pemikiran Toha Abdul Rahman yang bertumpu kepada 4 hal. Nah, di sini sudah ditampilkan apa saja 4 hal itu yang Toha Abdul Rahman ini. Nah, itu disampaikan di mata saya tidak begitu. Nah, ini di halaman 42. Di halaman 41, 42, 41 bunyi begini. Gimana ini? Teorisasi etis makosid dalam tulisan ini mengacu pada gagasan Toha Abdul Rahman. Abdul Rahman dipilih karena sebagaimana dinyatakan Musa, karena ia sarjana yang secara radikal melakukan pembacaan terhadap gagasan Syatibi tentang tujuan moral hukum Islam. Mengacu pada Toha Abdul Rahman itu, teorisasi etis makosid berdasar pada 4 argumen. Jadi teorisasi etis makosid itu bukan sintesis, tetapi itu kayak tawaran Pak Abid menampilkan pemikiran Toha Abdul Rahman, ya,
tentang bagaimana hubungan antara etika dan maqasid syariah tadi. Ya. Karena itu maka ada kesan itu bisa benar bisa salah. Ini ada tokoh besar yang ditampilkan oleh Pak Habib. Yang pertama namanya Jasar Audah yang menawarkan teori maqasid syariah sebagai pendekatan. Yang kedua ada namanya Hans Kuhn yang menawarkan teori etika global. Dan yang ketiga ada namanya Toha Abdul Rahman yang menawarkan teorisasi etis syariah. Jadi bukan sebagai sebuah rangkaian pemikiran sistematis yang coba ditawarkan oleh Pak Habib, tapi Pak Habib coba merekonstruksi pemikiran tiga tokoh besar itu tadi untuk ditawarkan ke kita bagaimana cara mengintegrasikan dalam makna menyandingkan antara disiplin ilmu agama dengan disiplin ilmu. Saya tidak tahu ini bisa dipahami apa tidak, dan saya tidak tahu apakah pembacaan saya ini benar juga atau tidak. Tapi ya kalau kita coba membaca menggunakan perspektifnya Muhammad Abid Al-Zabiri tadi, ya cara bacanya begitu. Nah, saya tidak tahu, yang lebih tahu penulis. Ya. Kalau orang luar itu kan hanya mencari kekurangannya saja. Kalau kelebihannya tidak usah dilihat. Ini punya kelebihan yang saya sampaikan tadi. Pak Habib coba melihatnya dalam perspektif integrasi keilmuan. Sudah berapa menit? Tadi saya berapa menit? 20 menit. 30 menit. Hah? 30 menitan. Cukup ya. Ya, terima kasih. Anda melihat buku ini penting dan menurut saya wajib dibaca oleh kita, oleh teman-teman Fakultas Syariah. Saya ini bukan saya dulu fakultas saya S1. Ya, saya S1 kebetulan 2 perguruan tinggi. Yang satu namanya UIG, saya ambil Fakultas Hukum. Yang satunya STAIN, saya ambil Ahlul Syasiah. Kalau sekarang apa namanya? Hukum Keluarga